utopis menyudahi oligarki dengan demokrasi. Mereka berkehendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai. Semakin tersandranya negeri ini oleh oligarki merupakan realitas yang paling jelas dan kasat mata saat ini. Bahkan munculnya oligarki sering disebut banyak lembaga dan pengamat politik Indonesia sebagai salah satu indikator utama kemunduran demokrasi. Cengkeramannya kian menguat. Ini bisa dilihat dari koalisi politik gemuk fraksi-fraksi di DPR sebagai koalisi pro-rezim. Koalisi oligarki berjubah partai inilah yang sejatinya saat ini menguasai elit politik di lingkaran eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif. Mereka dengan sangat gampang dan mudah mengambil keputusan menyangkut kepentingan publik dan hajat hidup orang banyak hanya dari dalam lingkaran mereka saja. Mereka tidak merasa perlu melibatkan rakyat atau umat yang diwakili tokoh masyarakat, asosiasi, serikat profesi, ormas, dan LSM dalam mengambil setiap keputusan. Kenyataan ini jelas terlihat dalam proses legislasi di DPR, seperti Undang-Undang IKN, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bahkan dalam gugatan masyarakat sipil yang tidak setuju terhadap berbagai undang-undang tersebut pun lagi-lagi harus kecewa karena para oligarki politik tersebut telah didukung lembaga yudikatif. Munculnya fenomena oligarki politik di negeri ini bukanlah hal aneh, karena di negara-negara di dunia yang mengadopsi sistem kapitalisme, maka realitas oligarki adalah sebuah keniscayaan. Ini terlihat dari data Oligarchy Countries 2021. Daftar negara oligarki mencangkup Cina, Rusia, Turki, Arab Saudi, Iran, Afrika Selatan, Korea Utara, Venezuela, Ukraina, Zimbabwe, dan Amerika Serikat. Oligarki di negara-negara ini terbentuk di antara oligar ekonomi finansial, yaitu orang yang sangat kaya atau kaya yang memiliki jalinan persekongkolan kuat dengan oligarki politik. Oligarki finansial misalnya, yang berkolaborasi dengan oligarki politik malang melintang di Rusia sejak tahun 1400 hingga kini mencangkup sekitar 200 super rich. Sementara di Amerika Serikat, oligar korporasi besar dan super rich sangat menentukan dalam pembuatan keputusan politik dibandingkan dengan ratusan juta pemilih. Begitu jualah yang terjadi di negeri ini, sistem politik Indonesia dengan demokrasi liberalnya. Karena tidak memiliki keuangan memadai untuk menggerakkan mesin politik yang berwatak pragmatis, elit parpor berusaha mendapat dukungan finansial dari super rich atau the rich. Akhirnya, para oligarki super kaya dan kaya ini kian banyak yang menjadi politisi atau pemodal para politisi. No freelance, tidak ada makan siang gratis. Itulah dampak yang sekarang sedang dirasakan umat di negeri ini. Oligarki berhasil menyandera proses legislasi dan penegakan hukum agar tidak merugikan mereka. Bahkan sebaliknya, mesti menguntungkan dan menjadikan posisi mereka dalam oligarki politik dan oligarki ekonomi finansial semakin kuat dan berkuasa. Demokrasi dengan kedaulatan di tangan rakyat hanyalah ilusi. Jadi sungguh sangat menggelikan, kesia-siaan dan utopis kalau berharap solusi untuk menyudahi cengkeraman oligarki pada sistem demokrasi yang tak lain adalah instrumen penopang tegaknya sistem kapitalisme dalam mempertahankan eksistensi dan dominasinya atas dunia saat ini.